Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak, izin rekan-rekan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu flame sensor dan magnetic compass. Untuk anggota kelompok kami yaitu ada Muhammad Zulfahmi Alwi, Muhammad Muhsin Prastyo, Sultan Rasyana Al-Ghifari, dan Siva Aura Metanologito. Izin Pak, izin rekan-rekan, izin untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu adalah flame sensor. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah salah satu alat instrumen berupa sensor yang dapat mendeteksi intensitas dan frekuensi api dengan panjang gelombang antara 760 nanometer sampai dengan 1100 nanometer. Next. Nah, untuk cara kerja dari flame sensor sendiri, di sini sensor ini mampu bekerja dengan baik untuk menangkap nyala api untuk mencegah kebakaran, yaitu dengan mengidentifikasi atau mendeteksi nyala api yang dideteksi oleh keberadaan spektrum cahaya infrared maupun ultraviolet dengan menggunakan metode optik. Kemudian hasil pendeteksian itu akan diteruskan ke mikroprosesor yang ada pada unit flame detector. Nah, di sini akan bekerja untuk membedakan spektrum cahaya yang terdapat pada api yang terdeteksi tersebut dengan sistem delay selama 2-3 detik pada detektor ini, sehingga mampu mendeteksi sumber kebakaran lebih dini dan memungkinkan tidak terjadi sumber alarm palsu. Nah, pada sensor ini menggunakan transducer yang berupa infrared sebagai sensing sensor. Transducer ini digunakan untuk mendeteksi akan penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu, yang memungkinkan alat ini untuk membedakan antara spektrum cahaya pada api dengan spektrum cahaya lainnya seperti spektrum cahaya lampu, kilatan petir, welding arcs, metal griding, hot turbine, reaktor, dan masih banyak lagi. Next. Nah, mengapa menggunakan sensor api? Nah, untuk slide ini akan dijelaskan oleh Muhammad Zulfahmi Alwi. Izin Pak, izin untuk melanjutkan presentasi. Mengapa menggunakan sensor api? Nah, sensor api ini merupakan deteksi asap panas yang deteksi untuk asap panas adalah metode yang paling ekonomis. Kemudian tidak terpengaruh oleh arus konveksi, draft, ataupun angin. Dan sensor IR toleran terhadap asap, uap, debu, dan kabut. Kemudian deteksinya pada jarak lebih dari 25 meter. Dan yang paling penting adalah reaksinya cepat. Dengan aplikasi dari flame sensor. Flame sensor ini bisa digunakan pada hanggar pesawat, bilik semprot industri otomotif, pembuatan suku cadang, pabrik penanganan batu bara, farmasi, lemari asam, pembuatan kertas, pembangkit listrik, kemudian pada tekstil, pada pengumpulan debu tambalan, penanganan limbah, dan juga pengerjaan kayu. Next. Kemudian pada slide ini akan dilanjutkan oleh Sultan Rasyana Al-Ghifari. Pada flame sensor terdapat hal-hal yang harus dihindari. Tentunya penggunaan flame sensor pada suhu di atas 55 derajat Celcius, di mana detektor dapat melihat benda panas yang berkedip-kedip atau bergerak. Sinar matahari jatuh langsung ke optik, IR, banjir atau sorot lampu langsung ke optik, sejumlah besar pantulan yang berkedip-kedip, paparan cuaca buruk dan dekat dengan sumber RF. Dalam satu proses pembakaran pada pembangkit listrik tenaga uap, flame detector dapat mendeteksi hal tersebut dikarenakan
oleh komponen-komponen pendukung dari flame detector. Sensor nyala api ini mempunyai sudut pembacaan sebesar 60 derajat dan beroperasi normal pada suhu 25 sampai 85 derajat Celcius. Izin, Mbak. Paparan tersebut merupakan paparan dari flame sensor dan kemudian kita akan melanjutkan menuju ke paparan selanjutnya yaitu magnetic compass. Jadi pada pemaparan kali ini mengenai magnetic compass ada 5 hal penting terkait paparan tersebut, yaitu pengertian, prinsip kerja, jenis kompas magnetik, penyimpangan pada kompas, dan bagian kompas. Untuk pengertian, kompas merupakan salah satu alat navigasi yang berfungsi untuk menetapkan arah haluan dan juga untuk menentukan arah baringan suatu target sasaran. Fungsi kompas. Fungsi kompas menunjukkan arah yang berkaitan dengan keempat titik kardinalnya, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Yang kedua, yaitu mendirikan suatu referensi yang tetap bagi segala jenis observasi dan perhitungan yang diperlukan dalam navigasi, seperti penentuan posisi dengan cross bearing, track, atau mengukur drift. Yang kedua adalah prinsip kerja. Prinsip kerja magnetic compass ini identik dengan prinsip kerja dengan sebuah magnet batang, yaitu apabila batang magnet berdiri bebas, maka batang magnet tersebut akan mengarah ke arah kutub-kutubnya. Contohnya, bila sebuah batang magnet diikat benang di bagian tengah sehingga seimbang, kemudian benang tersebut diikat sehingga batang magnet akan tergantung atau tergantung bebas, maka ujung-ujung dari batang magnet tersebut akan menunjuk ke arah kutub-kutubnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tarun Siva. Izin melanjutkan. Nah, di sini bisa dilihat ada simbol, keterangan, dan derajat. Untuk penjelasannya sendiri yaitu daya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi. Jarum kompas yang terbuat dari magnet memiliki kutub utara dan selatan dan akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Nah, seperti yang bisa dilihat pada tabel, untuk simbol-simbolnya itu ada utara, utara timur laut, timur laut, timur timur laut, tenggara, timur menenggara, tenggara, selatan menenggara, selatan, selatan barat daya, barat daya, barat barat daya, barat 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 laut, dan utara barat laut. Di sini memiliki derajat yang berbeda-beda pada setiap arahnya. Nah, bisa dilihat sendiri mulai dari utara yaitu 0 sampai 360 hingga menuju utara barat laut yaitu 337,5. Next. Untuk yang ketiga yaitu adalah jenis kompas magnetik. Nah, untuk kompas magnetik sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama adalah card type. Nah, kompas jenis ini digunakan lebih banyak untuk memeriksa arah terbang secara kasar daripada sebagai instrumen navigasi sungguhnya. Penomoran divisinya pun dibuat kasar, yaitu dengan skala graduasi per 5 derajat atau 10 derajat. Penomoran ini dicat menggunakan radium sehingga terlihat dalam kegelapan. Di dalam kompas, berisikan cairan sebagai damping berfungsi untuk mencegah kart berosilasi akibat dari getaran, goncangan, atau belokan pesawat. Kompas magnetik jenis ini dilengkapi dengan compensating chamber, yaitu
ruang untuk fungsi kompensasi, di mana dilakukan penyetelan dengan upaya memperkecil deviasi yang disebabkan faktor penyimpang seperti yang tertulis sebelumnya melalui kegiatan swing kompas. Next. Untuk yang jenis yang kedua, yaitu adalah remote reading kompas. Prinsip kerjanya berdasarkan perubahan medan magnet menjadi listrik yang dilakukan oleh sebuah elemen yang dinamakan dengan electrical fluid pickup system. Nah, elemen ini disimpan di pesawat pada daerah-daerah yang diperkirakan bebas dari pengaruh gangguan medan magnet pesawat. Biasanya di sekitar wingtip, vertical stabilizer, atau tail bomb untuk helikopter. Kompas jenis ini baik terutama bila dijumpai deviasi elektromagnetik yang berlebihan atau gangguan medan kompas lainnya di dalam pesawat. Dan mengatasi masalah yang tidak dapat ditanggulangi oleh kompas magnetik jenis CART, yaitu digunakan di daerah dengan lintang yang tinggi dan di daerah kutub, karena dilengkapi dengan bantuan sebuah giro yang bertugas mengambil alih fungsi ketidakberdayaan sifat magnetik di daerah tersebut. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zulfahmi Alwi. Kemudian penyimpangan pada kompas. Penyimpangan pada kompas magnetik yaitu permanen magnetis, yaitu bagian baja tersebut menjadi magnet kekal ketika bersentuhan dengan getaran selama proses pembuatan di pabrik, tempat berpengalingan dan lain-lain, dan oleh getaran yang ditimbulkan pesawat pada saat terbang, sehingga bagian-bagian tersebut termagnetisasi bahkan oleh medan magnet buminya sendiri. Bila dipertimbangkan, terdapat ratusan bagian baja kecil yang digunakan dalam pembuatan mesin sebuah pesawat terbang. Maka dapat dimengerti mengapa kompas dapat terpengaruh dengan mudah sehingga menyebabkan akan mengayun menjauh dari arah semestinya. Dampak penyimpangan seperti ini akan menghasilkan deviasi. Next. Nah, kemudian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Sultan Rasa Nair Al-Ghifari. Penyimpangan kompas selanjutnya yaitu ada induk magnetism, yang artinya bagian besi lunak dalam pesawat akan menjadi magnet oleh induksi dari medan magnet bumi. Arah dari sifat magnetnya akan tak beraturan pada saat pesawat merubah arah terbang. Dampak umum dari sifat magnet ini adalah semi sirkular dan tidak dapat dihilangkan dari sifat magnet kekal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan berguna bagi kelompok saya dan banyak orang khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.